Ia Immanuel, janjinya aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita mengingat Tuhan hadir bersama dengan kita sepanjang hari. Baik di tempat kita bekerja, baik kita di rumah, ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-142. Saya masih mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-15. Kali ini mulai ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 8 dengan judul Tinggallah di dalam aku. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, yang memelihara kami, bahkan Tuhan yang sedang terus menuntun kami untuk Tuhan bawa kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Tolonglah kami Tuhan apabila kami hendak duduk di sekeliling firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, bahkan berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah Ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Yohanes pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-4 sampai dengan 8. Yohanes 15 mulai ayat yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Kita sudah membaca beberapa kali bagian dari Yohanes pasal yang ke-15 ini. Pada hari terakhir sebelum Yesus akan ditangkap dan kemudian diadili dan disalibkan. Yesus mengajar murid-muridnya beberapa pengajaran, dan di antaranya dalam Yohanes 15 ini pengajaran tentang pohon anggur. Yesus mengajarkan pohon anggur oleh karena ia hendak mengajak murid-muridnya menyadari sesuatu yang penting. Tujuan orang menanam pohon anggur hanyalah untuk diambil buahnya, supaya pohon anggur itu menghasilkan buah yang banyak, yang berlimpah-limpah. Oleh karena bagian-bagian lain dari pohon anggur itu
tidak ada manfaatnya. Termasuk kayunya, untuk kayu bakar pun tidak baik, oleh karena kayu pohon anggur dianggap terlalu lunak. Kita sudah mempelajari memakai buku Bruce Wilkinson, Rahasia Pokok Anggur. Rahasia pokok anggur yang pertama adalah carang yang tidak menghasilkan buah karena sakit akibat menjulur di atas permukaan tanah sehingga terkena debu, terkena lumpur, terkena jamur dan parasit. Akan diangkat, dibersihkan, dan kemudian diikat pada pagar atau teralis yang sudah disiapkan. Dan carang itu kemudian akan menjadi sehat dan pada waktunya akan mulai menghasilkan buah. Rahasia pokok anggur yang kedua adalah carang yang menghasilkan buah sedikit akan dipangkas, oleh karena pohon anggur subur dengan daun-daun dan ranting. Daun-daun dan ranting ini akan menutupi carang. Carang adalah tempat di mana buah itu akan muncul. Dan jikalau carang itu tertutup oleh daun-daun dan ranting-ranting, carang itu tidak terkena sinar matahari dan udara dan tidak menghasilkan buah. Oleh karena itulah daun-daun dan ranting-ranting akan dipangkas supaya bagian carang, tempat di mana buah itu akan muncul, terkena sinar matahari dan terkena udara sehingga kemudian menghasilkan buah. Dan sekarang kita sampai kepada rahasia pokok anggur yang ketiga, yaitu supaya menghasilkan buah yang berlimpah, buah yang banyak. Yesus mengundang murid-muridnya untuk tinggal di dalam Dia. Yesus adalah sang pokok anggur dan murid-muridnya adalah carang-carang yang keluar dari pokok anggur itu. Yesus memindahkan perhatian murid-muridnya dari carang yang menjulur panjang, tempat di mana buah-buah anggur itu dihasilkan, menyusur kembali ke pangkal carang yang menempel, yang tersambung, yang melekat pada pokok anggur, yaitu bagian yang tegak di atas tanah, setinggi kurang lebih 1 meter. Kata Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Pada bagian carang-carang yang tersambung dengan ujung dari batang pokok anggur, semakin besar lingkar carang yang tersambung dengan bagian ujung pokok anggur, semakin banyak carang tersebut menerima cairan, getah, nutrisi, zat kehidupan dari sang pokok, sehingga akan semakin mampu menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan buah anggur adalah bagian pokoknya. Dengan akar-akarnya menghisap sari-sari makanan dari dalam tanah, dan kemudian dengan sinar matahari diolahnya sehingga menghasilkan buah. Tetapi sekalipun bagian pokok itu yang menghasilkan buah, buah itu tidak muncul pada bagian pokok, tetapi pada bagian carang-carang. Dan dengan demikian kita menemukan carang-carang membutuhkan melekat tersambung dengan pokok untuk dapat menghasilkan buah. Sedangkan bagian pokok membutuhkan carang-carang untuk mengeluarkan buahnya. Jadi
kunci dari carang-carang untuk dapat menghasilkan buah anggur yang berlimpah-limpah terletak pada bagian sambungan carang tersebut dengan bagian pokok, tempat di mana carang tersebut menerima aliran getah nutrisi zat hidup dari pokok anggur. Semakin besar lingkar carang yang tersambung dengan bagian pokok, semakin besar cairan nutrisi zat hidup yang diterima carang, sehingga semakin besar pula kemampuannya untuk menghasilkan buah anggur. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Mungkinkah murid-murid melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus? Seperti menyembuhkan, seperti melakukan mujizat, bahkan melakukan hal-hal lebih besar daripada yang pernah dilakukan Yesus. Bukankah itu tidak mungkin? Jika demikian, apakah Yesus mengatakan kebohongan? Tidak. Tuhan Yesus mengungkapkan rahasianya di dalam Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Karena ia tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam dirinya, maka ia mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Sebab sesungguhnya Bapa yang tinggal di dalam dirinya yang melakukan pekerjaan tersebut. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dengan Yesus tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam Yesus, Yesus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dan ketika orang banyak tidak percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah, Yesus mengajak mereka untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan. Oleh karena pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan kelanjutannya, Yesus mengundang murid-muridnya untuk tinggal di dalam dirinya, dan ia tinggal di dalam murid-muridnya, sama seperti ia tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam dirinya. Dengan Yesus tinggal di dalam murid-muridnya dan murid-muridnya tinggal di dalam dirinya, maka Yesuslah yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya melalui murid-muridnya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang sudah dilakukan Yesus pada waktu itu. Jadi, supaya murid-muridnya dapat mengeluarkan buah Yesus, maka Yesus mengundang murid-muridnya supaya murid-muridnya tinggal di dalam dirinya dan ia tinggal di dalam diri murid-murid. Dengan murid-muridnya tinggal padanya, pada dirinya, itu berarti menyatukan hidup mereka dengan hidupnya. Seperti carang yang tersambung dengan pokok anggur. Maka murid-muridnya akan menghasilkan buah Kristus dan akan mampu melakukan pekerjaan Kristus. Yang Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya bukanlah supaya murid-muridnya menghasilkan buah mereka. Buah yaitu perbuatan baik ataupun pekerjaan baik dari kemampuan dan kekuatan mereka sendiri.
Tetapi yang diperintahkan Yesus adalah supaya murid-muridnya menghasilkan buahnya, buah Yesus. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam hukum perjanjian lama, Imamat 19 ayat 18 yang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 39. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum perjanjian lama dan hukum yang dikenal sampai Yesus datang. Tetapi bukan hukum itu yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Mengasihi diri sendiri yang kita lakukan adalah kita akan melakukan apa yang baik dan bahkan apa yang terbaik bagi diri kita. Bukan mengorbankan diri kita atau merugikan diri kita sendiri. Sedangkan Yesus mengasihi murid-muridnya, mengasihi umat manusia dengan mengorbankan dirinya, dengan merelakan dirinya mati, dikorbankan sebagai anak domba Allah untuk menghapus dosa dunia, untuk menghapus hukuman dosa kita. Mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi murid-muridnya, berarti murid-murid diperintahkan untuk mengasihi orang lain demi kebaikan mereka, bukan keuntungan dan kebaikan kita. Mengasihi dengan kesediaan untuk mengorbankan diri kita. Mengasihi dengan kerelaan untuk berkorban. Apakah murid-murid mampu? Dan apakah kita mampu? Tidak. Kita tidak akan mampu bila kita mencoba mengasihi seperti Yesus mengasihi dengan kekuatan dan kemampuan kita. Karena itulah Yesus mengundang murid-muridnya untuk tinggal di dalam dirinya dan ia tinggal di dalam murid-murid. Yesus mengundang murid-muridnya untuk menyambungkan hidup mereka dengan Yesus. Sehingga Yesus dapat mengalirkan kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya, bahkan pengampunannya serta kuasanya. Kata tinggal dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8 ayat muncul 7 kali. Dan dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 10 ayat muncul 10 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya kata tinggal. Tinggal di dalam Kristus dan dalam Kristus tidak persis sama. Kata dalam Kristus yang sering dipakai oleh Rasul Paulus, misalnya dalam Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua, tidak sama dengan tinggal di dalam Kristus. Dalam Kristus adalah status yang kita dapatkan ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Status dalam Kristus ini merupakan lawan status dalam Adam ataupun dalam dosa. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus itu status baru kita. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Kita diciptakan, tetapi kita kemudian berdosa. Dan di dalam Kristus kita dicipta ulang untuk melakukan pekerjaan baik dan perbuatan baik. Dalam Kristus adalah status baru kita. Kita harus memiliki status dalam Kristus terlebih dahulu, baru kita dapat tinggal di dalam Kristus. Mari kita bandingkan. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan demikian.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35 berbicara tentang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Mari kita lanjutkan. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Makan daging dan minum darah. Seolah-olah hidup Kristus itu kita makan dan kita minum. Kristus ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus berarti persekutuan kita dengan Kristus betul-betul kita sadari dengan kita terus-menerus menyerahkan hati kita kepada Kristus dan beriman aktif kepada Kristus setiap hari. Kristus di dalam kita. Bruce Wilkinson mengisahkan penemuan dirinya sehubungan dengan kebenaran kata-kata Yesus, tinggallah di dalam aku. Setelah lebih dari 10 tahun Bruce melakukan pelayanan sehingga ia memiliki pelayanan-pelayanan tetap dan daftar panjang apa yang harus ia lakukan, apa yang akan ia lakukan. Tetapi ia merasa hasil dari pelayanannya semakin hari semakin kurang memuaskan dirinya. Ia mengatakan pelayanan yang terasa begitu penting hari ini terasa seperti serbuk gergaji, tidak lagi bermakna. Lalu ia berkonsultasi dengan seorang teman lama, George, seorang mentor dan cendekiawan kepemimpinan, dan ia menceritakan apa yang ia alami dan apa yang ia rasakan. Dan George kemudian mengatakan bahwa Bruce sesuai jadwal para pemimpin rohani. Dan George kemudian menjelaskan dengan mengangkat kedua tangannya di hadapan Bruce sambil berkata, ini adalah kedua sumber pemenuhanmu. Tangan kananku mewakili hubunganmu dengan Tuhan dan tangan kiriku mewakili kompetensimu dalam pelayanan. Saat engkau pertama-tama mulai melayan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan menjadi andalanmu, menjadi kuat karena kompetensimu rendah, lemah. Hubunganmu dengan Tuhan naik ke atas, kompetensimu masih rendah. Dan Yesus melanjutkan dengan mengangkat tangan kanannya lebih tinggi dari tangan kirinya. Dan ia kemudian meneruskan, dengan berjalannya waktu, kompetensimu semakin meningkat, kompetensimu semakin meningkat. Lalu George menggerakkan tangan kirinya sehingga kedua tangan kanan dan kiri dalam posisi berdampingan sama tingginya. Lalu George melanjutkan, pada tahap ini kedua pemenuhan ini seimbang. Kamu mendapatkan kepenuhan dari hubunganmu dengan Tuhan maupun dari kompetensimu. Tetapi dengan berjalannya waktu, kompetensimu semakin unggul. Kamu semakin produktif dalam melakukan pelayananmu. Tangan kirinya diangkat ke atas, sementara perjalananmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan mengalami penderitaan, mengalami penurunan kalau tidak stagnan. Dan pada saat seperti ini, posisimu yang terjadi pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan ini terjadi dengan banyak para pemimpin? Ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita mulai sebagai seorang pemimpin,
dalam bidang rohani apapun, kita mulai dengan pengalaman yang kosong. Kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Dan kemudian kita seperti mendapatkan kekuatan pertolongan. Kita bisa melampaui pelayanan demi pelayanan. Dan makin kita berjalan melakukan lebih banyak pelayanan, rasa percaya diri kita mulai makin bertambah. Kecakapan, keterampilan, kemampuan kita meningkat. Sehingga kemudian kompetensi kita menjadi mulai meningkat. Mulai kita ini terampil cakap. Dan bukankah seringkali banyak pelayan Tuhan kemudian sibuk memimpin ini dan memimpin itu. Bahkan memimpin maraton, pagi mimpin ini, siang mimpin ini, sore mimpin itu. Dan yang dikorbankan adalah ketergantungannya kepada Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Lalu George sekali lagi mengatakan, jikalau posisimu tetap seperti ini, kamu akan terus mengalami kesulitan. Kamu harus berusaha untuk mengubah supaya hubunganmu dengan Tuhan naik, mengalahkan kompetensimu. Kamu harus lebih mengandalkan Tuhanmu, bukan kemampuanmu, kecakapanmu, pengalamanmu, ilmumu. Terus segera sadar, itulah situasi yang mengganggunya. Dan dipikiri bersama dengan istrinya tidak ketemu. Ia terjepit di antara dua tekanan yang berlawanan. Hasrat untuk meningkatkan hasil buah yang lebih banyak lagi, tetapi pemenuhan yang menurun dalam buah-buah yang telah ia hasilkan. Dan George menunjukkan kebenaran yang sekaligus merupakan jalan keluar. Bukan dengan semakin mencurahkan banyak tenaga dan waktu dalam pelayanan-pelayanan. Tetapi dengan lebih tinggal, dengan lebih mengutamakan hubungan dengan Tuhan di atas pelayanan-pelayanan. Tuhan tidak ingin kita melakukan lebih banyak baginya. Tuhan ingin kita lebih banyak bersama dengan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama, Mazmur 37 ayat 7a. Bukankah ayat ini sepertinya tidak cocok untuk orang-orang modern? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri dan menanti Tuhan bagi orang zaman sekarang sepertinya buang-buang waktu. Kita harus segera bergerak, time is money. Dan tanpa sadar melakukan pelayanan pun dengan gaya seperti itu. Sekian banyak program dijejer, direnteng, dan mau dilakukan seolah-olah semakin banyak pelayanan, gereja kita semakin hebat. Yesaya 30 ayat 15b. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Oh ya, untuk menerima pengampunan dosa dan keselamatan hanya dibutuhkan bertobat. Kita tidak bisa membantu Yesus. Dengan bertobat dan tinggal diam kita diselamatkan. Setuju. Bagaimana dengan kalimat kedua? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Apa iya? Seolah-olah tidak berbuat sesuatu itu baik, seolah tidak berbuat sesuatu itu justru unggul. Apa itu sesuai dengan filsafat zaman kita? Tetapi tidak berbuat sesuatu bukan kata yang tepat untuk merumuskan kata tinggal di dalam Kristus. Oleh karena untuk dapat tinggal di dalam Kristus itu bukan soal yang pasif, bukan soal yang mudah. Itu butuh perjuangan. Dan itu harus dilakukan
hari demi hari, jam demi jam, saat demi saat. Bruce Wilkinson merumuskan rahasia ketiga dari pokok anggur. Jika kehidupan kita menghasilkan banyak uang, Tuhan mengundang kita untuk tinggal semakin dalam bersamanya. Jika kehidupan kita menghasilkan banyak uang, Tuhan mengundang kita untuk tinggal semakin dalam bersamanya. Tujuannya bukan supaya kita melakukan lebih banyak baginya, melainkan agar kita memilih untuk lebih bersamanya, untuk menikmati persahabatan yang paling memuaskan dengan Tuhan dan mengalami kelimpahan terbesar bagi kemuliaannya. Hubungan yang penting, vital, dan terus-menerus berkelanjutan dengan Tuhan ini akan menentukan secara langsung jumlah kuasa supranatural Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang muda penuh dengan talenta dan potensi mengalami sebuah kecelakaan sehingga ia lumpuh dan hanya dapat berbaring di tempat tidur. Dalam kelumpuhannya ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku. Oleh karena jika Engkau menyembuhkan aku akan melakukan banyak hal bagimu sesuai dengan talenta, karunia, kecakapan, kemampuan yang Engkau berikan kepadaku. Dan ia menerima jawaban Tuhan yang mau berbuat untukku dan yang sudah melakukan berbuat untukku sudah banyak. Tetapi yang bersedia memberi waktu untuk aku, yang bersedia bersama dengan aku, yang mau menjadi sahabatku tidak banyak. Mari kita kumpulkan kembali. Yang pertama, soal ranting yang belum menghasilkan buah, itu soal pendisiplinan. Dan ranting yang berbuah sedikit dipangkas, ini soal kegiatan-kegiatan kita, soal hal-hal yang bukan dosa tetapi menghalang-halangi kita untuk menghasilkan buah lebih banyak, akan dipangkas. Dan dalam pendisiplinan dan pemangkasan, Bapak yang proaktif berbuat. Tetapi untuk yang ketiga, tinggal di dalam Kristus, kitalah yang harus bertindak, kitalah yang harus bergerak. Jangan salah berpikir ataupun berpendapat bahwa Tuhan pasti tidak menyukai diri kita, karena Tuhan pasti ingat segala kesalahan kita dan semua dosa kita. Pengampunan Tuhan, jikalau kita sudah minta pengampunan, berarti menghapus. Di surga sudah tidak ada catatan dosa kita. Karena itu, mari kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Apa buktinya? Ia sudah mengorbankan Yesus tanpa ada satu manusia pun yang memintanya. Tetapi itu inisiatif Bapa untuk menyelamatkan kita. Yesus sudah dikorbankan supaya kita mendapat pengampunan dosa dan kembali dapat menjadi putra-putrinya. Apa yang dikatakan Yesus? Apakah dia tidak menyukai kita? Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku. Padahal kita ini budak-budak dosa yang sudah dibeli dengan darah yang mahal menjadi budak milik Kristus. Kita itu hamba Kristus. Tetapi Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku. Mengapa? Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Yesus tidak memperlakukan murid-muridnya dan juga kita sebagai budak-budak oleh karena ia ingin melibatkan kita.
Ia membuka rahasia-rahasia yang hanya Ia yang tahu dari Bapa. Ia ingin menjadi sahabat kita dan Ia mengundang kita menjadi sahabatnya. Satu lagi, jangan salah sangka dengan berpendapat bahwa Tuhan pasti sibuk, tidak punya waktu atau tidak sabaran hanya untuk menghabiskan waktu bersama dengan kita. Apalagi kalau kita memiliki pengalaman banyak kali kita ditolak, tidak diberi waktu oleh orang-orang terdekat kita. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan punya banyak waktu untuk bersama dengan setiap anaknya. Ia kekal sehingga Ia tidak pernah tergesa-gesa atau terburu-buru atau tidak punya waktu. Tuhan ingin kita menikmati kasih-Nya. Tuhan ingin kita menikmati persahabatan dengan diri-Nya. Yohanes 15 ayat 9, tinggallah di dalam kasih-Ku. Apa artinya? Temukanlah dan nikmatilah kasih sejati dalam kasih-Ku. Tuhan mengundang kita oleh karena kita berharga di hadapan Tuhan. Bagaimana secara praktis kita tinggal di dalam Kristus? Yang pertama, kita tinggal di dalam Kristus dengan memperdalam kualitas waktu yang kita khususkan untuk bersama dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan untuk memulai saat teduh, walaupun jikalau belum, mari kita memulai untuk memperdalam, meningkatkan saat teduh kita yang mungkin selama ini hanya menjadi sebuah acara, hanya menjadi sebuah jadwal. Mari kita memperdalam kualitas waktu yang kita khususkan bersama dengan Tuhan. Di dalam membaca Alkitab, nikmatilah perkataan-perkataan Tuhan seperti kita menikmati makanan, seperti kita membaca surat cinta. Dan ini surat cinta Tuhan kepada kita. Kita perlu membaca perkataan-perkataan Tuhan dengan membayangkannya, seolah-olah Tuhan ada di depan kita dan mengucapkan itu hanya kepada kita. Di dalam saat teduh kita, berbicaralah kepada Tuhan dan dengarlah Tuhan sebagai seorang pribadi. Ngobrol dengan Tuhan. Buatlah catatan apa yang kita dapatkan sebagai pesan, janji, dorongan untuk berbuat sesuatu, ataupun apa yang Tuhan inginkan. Bahkan kita dapat mencatat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kata tinggal di dalam Kristus, kita bisa melanjutkan yang kedua, bisa kita lanjutkan dengan memperluas waktu yang kita khususkan bersama dengan Tuhan, bukan hanya di pagi hari atau sebagian teman di malam hari, atau ibu-ibu yang baru punya bayi saat bayinya tidur. Kita tinggal di dalam Kristus dengan memperluas waktu yang kita khususkan untuk bersama dengan Tuhan menjadi sepanjang hari. Kita memberi perhatian pada hadirat Tuhan dan kita tetap berkomunikasi online dengan Tuhan. Kita berusaha untuk mengingat Tuhan hadir bersama dengan kita. Ia Immanuel, janjinya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita mengingat Tuhan hadir bersama dengan kita sepanjang hari. Baik di tempat kita bekerja, baik kita di rumah, ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan. Dan berlatihlah untuk mengucapkan sapaan-sapaan kepada Tuhan. Doa-doa SMS. Bersyukur untuk pemandangan indah. Bersyukur untuk cuaca yang baik. Bersyukur jika sepeda motor, mobil kita bisa berjalan dengan baik. Kita juga bisa memuji dengan nyanyian-nyanyian pendek. Kita juga bisa minta berkat
untuk orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita lihat, orang-orang yang kita rasakan. Mereka butuh pertolongan dan berkat Tuhan. Selalu online dengan Tuhan. Kita juga bisa memperluas waktu kita untuk bersama dengan Tuhan, dengan terutama sebelum kita mengambil keputusan-keputusan. Lebih-lebih kalau itu keputusan besar dan penting. Cobalah untuk bertanya terlebih dulu kepada Tuhan. Ada cerita anak-anak WWJD, What Would Jesus Do? Dalam situasi kita, sebelum kita mengambil keputusan, bayangkan kalau Tuhan Yesus yang ada di tempat kita, di posisi kita, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah tawaran besar yang diberikan Kristus kepada kita. Bukan gubernur yang memberikan tawaran kepada kita untuk menjadi sahabat kita. Bukan presiden, bahkan bukan presiden yang paling ternama sekalipun. Tetapi Tuhan di atas segala Tuhan. Mengulurkan tangan, menawarkan persahabatan kepada kita. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nikmatilah kasihku, dan terimalah sukacitaku, damai sejahteraku, pengampunanku, berkatku, dan firmanku, dan alirkanlah itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Apakah saudara menyambutnya? Semoga. Amin.